Mungkin tadi bantalannya mengeluarkan hembusan-hembusan cinta, jadi... Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sani. Di saat pandemi seperti ini, banyak orang mencari oximeter atau pengukur kadar oksigen di dalam tubuh. Dan saya lihat di beberapa marketplace, oximeter tuh harganya udah mulai melonjak. Dan selain itu ada yang diskon-diskon, tapi gitu deh. Jadi harus pinter-pinter milih oximeter yang akan kita beli. Terus gimana caranya untuk memastikan atau minimal bikin kita yakin lah, walaupun hanya sedikit, oximeter yang kita punya itu bekerja dengan baik. Jadi saya pernah lihat ada postingan teman saya di WhatsApp. Jadi dia ngambil dari TikTok, tapi saya nggak lihat si yang punya akunnya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkannya, tapi saya berterima kasih kepada beliau yang menciptakan konten tersebut. Nah, kalau di konten tersebut dia memakai oximeter yang dijepit di jari kita. Dijepit, terus yang satu tuh yang murah, yang satu lagi yang oximeter beneran, terus dimasukin pensil bukan jari. Nah, di yang murah itu dia ada tetap angkanya keluar, si sensor itu tetap berjalan, sedangkan di yang beneran itu nggak ada karena dia nggak mendetek oksigen dari si pensil itu. Sedangkan yang abal-abal tetap mengeluarkan hasilnya berapa kadar oksigennya. Jadi agak aneh aja sih kalau misalkan si alat tersebut mendetek oksigen dari si pensilnya, padahal kan ya gitu deh. Apa sih? Padahal kan pensil itu benda mati ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau mencoba pengukur kadar oksigen dari Samsung Watch 3 ini. Maaf, ini kenapa di sini ya? Oke, ini. Terus sama dari Huawei Band 6. Saya mau tahu ini tuh normal nggak sih pengukuran si kadar oksigennya itu. Mungkin yang lainnya juga kali ya, kayak denyut jantung dan lain-lain. Oke, kalau gitu langsung kita coba aja yuk. Pertama-tama saya mau pasang keduanya di tangan kiri saya. Oke, kayak gini. Terus si Mi Band 6-nya juga mau saya pasang di sebelahnya. Oke, yang pertama kita tes dengan posisi seperti ini ya. Udah, langsung kita cek aja di meja. Oke, kita langsung aja di sini. Kita ukur. Oh, yang satu di Samsung ini dia 96, kalau di yang Huawei ini dia 100%. Kita coba lagi deh. Test again. Tuh. Oke, masih sama, di Samsung dia malah naik dikit jadi 97, di yang Huawei dia jadi 100. Gimana kalau misalkan kita tukar posisinya? Ukur, test again. Apakah Samsung dipindahin jadi 100? 99. Oh, mungkin di posisi ini oksigen saya lebih rendah kali ya. Kita coba lagi deh, masih penasaran. Oke. Ternyata emang ya kalau di sisi sebelah sini tuh selalu lebih kecil. Di sini yang Huawei mendetek itu 91. Fokus please. Nah, kalau di sebelah sini tuh selalu lebih besar. Si Samsung dia ngedeteknya, hey, wake up, 98%. Tuh. Oke, kita coba untuk si detak jantungnya. Kemana? Oh, udah, kalau di Huawei itu dia ngedetect 97. Terus kalau untuk di Samsung dia 100.
untuk heart rate-nya. Terus kita coba pindahin posisi lagi. Maaf, kenapa nggak dari awal aja? Huawei kok dia nggak mau ya? Oh, mungkin Huawei otomatis. Di Samsung tetap 100, di Huawei dia naik sekarang di 105. Oke. Ini kan di tangan ya. Gimana kalau kita prank sedikit kedua gadget ini? Gimana cara ngepranknya? Yaitu dengan cara, nah makanya ada ini. Ini untuk ngeprank. Kita ambil bantalannya, 2 aja, terus kita pasang di sini. Nah, kita coba lagi di sini. Ukur, kita prank mereka. Lurus-lurus aja ya. Mulai ada sosok denyut jantungnya gitu. Oh, Huawei mati, Samsung stuck. Ya, ada apa ini? Haruskah aku nyalakan? Coba ya. Oh, tuh si Samsung udah ada notifikasi. Pastikan apa tadi belum kebaca. Kita coba lagi deh. Kita nyalain. Heart rate-nya. Oh, akhirnya yang tadinya strip-strip jadi ada 88. 82, mungkin karena saya gerakin. Taruh lagi deh. 78, mati sendiri. Nah, si Samsung di sini ada tulisannya, pastikan Anda mengenalkan jam tangan dengan baik di bagian atas atau bawah pergelangan tangan Anda. Jangan pas di tulang. Jika masih tidak berfungsi, coba bersihkan sensor katanya. Jadi dia si Samsung tidak mendetek ya si sensornya. Ini kita back aja. Si heart rate-nya Huawei gimana sih dia buat startnya ini? Saya bingung deh. Heart rate. Tapi di sini sih dia udah strip-strip tuh. Kalau saya bergerak dia ikutan naik si angkanya. Oke. Kita coba untuk ke si pengukur oksigennya. Nah, ini dia. Huawei. Ukur, measure. Oke. Tetap diam katanya. Tuh, kenapa ya kalau Huawei tuh layarnya di situ rada kurang fokus mulu. Samsung bagus fokusnya. Maaf, Huawei udah mengeluarkan hasil 99%. Ini Samsung masih sama, sebaiknya letakkan tangan di atas meja dan posisikan pergelangan tangan mendekati jantung Anda seperti gambar di atas. Tuh, seperti gambar ini. Oke. Oh, dia masih ngambek, nggak mau. Notifikasi, saya masih kepo ya. Oke. Oh, si Samsung udah ngadet-ngadet, tidak dapat mengukur kadar oksigen katanya. Ini yang sebelumnya ya, 98. Coba ukur lagi, masih ngambek dia tuh, tetap nggak mau. Kita coba si Huawei ini, misal dia sudah ngasih notifikasi buat di dengan benar, tapi kenapa dia memunculkan presentasi kadar oksigennya? Kan lucu. Kalau emang nggak bisa ya udah nggak usah gitu kan ya. Oh no, sekarang ada notifikasi where the band tadi above the wristbone, then try again. Dia nggak mau. Setelah beberapa percobaan ya, akhirnya mungkin dia baru sadar nih si bantalan ini tuh benda mati. Mungkin tadi bantalannya mengeluarkan hembusan-hembusan cinta, jadi dia mendeteksi kadar oksigennya gitu. Oke, kembali lagi ke muka saya.
Oke guys, mungkin kalau untuk di yang Huawei Smart Band ini, yang Smart Band 6, dia merasakan angin-angin surga sehingga dia mendetek oksigen di awal-awal dan dia baru tersadar di akhir-akhir, baru tertipu dia. Berarti mungkin 50% prank kita ke Huawei ini hampir berhasil ya. Karena pada akhirnya dia tersadar kalau dia dibodoh-bodohi oleh bantalan jam tangan ini. Sedangkan si Samsung Smartwatch 3 ini dia emang dari awal nggak bisa ngedetek oksigennya. Jadi dia mungkin lebih, harga nggak bohong ya. Sebenarnya enggak apple to apple juga, saya cuma pengen tahu ya, ini bukan meng-compare antara si Samsung sama si Huawei, cuma pengen tahu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih cari oximeter atau pengen tahu kadar oksigen di dalam tubuh kita pakai alat dan yang mana alat yang benar, kalau misalkan punya uang yang cukup bisa pakai yang ini. Tapi kalau misalkan ngepas duitnya atau lagi budget ya, lagi pandemi gini, bisa pakai Smart Band ini, yang ini nih. Mungkin kelebihannya kalau Samsung dia bisa banyak fiturnya, sedangkan kalau si Smart Band ini, dia sama seperti Smart Band lainnya, dia download gitu, bisa nggak sih? Tambahin aplikasi kayak gitu-gitu. Cuma yang pasti kalau di Samsung saya udah coba, walaupun dia produk 2020, dia masih worth it sih di 2021 ini. Dan mungkin di Agustus 2021 bakal ada keluar yang barunya mungkin ya. Cuma kalau menurut saya ini udah worth it, apalagi di marketplace saya cek harganya juga udah miring dari harga pertama kali dia keluarnya. Jadi cukup menarik, cuma kita lihat nanti di Smartwatch 4-nya, apakah baterainya akan lebih baik atau fitur-fiturnya akan lebih baik. Kalau misalkan iya, mungkin lebih baik beli yang itu. Tapi kalau misalkan sama-sama aja, masih ketahanan baterainya sekitar 1,5 hari atau 2 harian, kayaknya mendingan beli yang 3 aja deh. Karena harganya udah lebih murah, tapi nggak jauh beda sih fiturnya ya kan. Oke, paling gitu aja dari saya. Si Huawei ini makasih banyak, dan si Samsung Watch ini juga makasih banyak telah hadir dalam hidup saya. Lebay. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.